Let's have a ball. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Aisyah Indriani dan kita sudah masuk ke video 9 yaitu membahas mengenai managing file. Untuk materi managing file yaitu yang pertama struktur direktori pada Linux, yang kedua navigasi path, yang ketiga absolute versi relative path, yang keempat spesial karakter, yang kelima membuat file dengan touch, yang keenam perintah ls advanced, yang ketujuh membuat direktori dengan mkdir, yang kedelapan perintah cp, yang kesembilan perintah mevi, yang kesepuluh perintah rm. Materi yang pertama mengenai struktur direktori pada Linux. Oke, ini gambarannya teman-teman. Yang pertama, di sini paling atas terdapat tanda garis miring atau biasanya disebut dengan slash. Slash ini adalah lambang dari root. Root ini user yang memiliki hak akses paling atas. Jadi, root ini bisa melakukan apa saja terhadap direktori yang ada di bawahnya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan mempelajari yang direktori home dan direktori USR. Yang pertama, direktori USR. Direktori USR ini adalah untuk menyimpan file instalasi. Contohnya, kita menginstal aplikasi, nanti file instalannya itu bakal tersimpan di direktori USR. Ini disamakan di Windows itu sama dengan program file. Oke, teman-teman, kita bisa langsung buka local C. Lalu buka program file. Di sini teman-teman lihat sendiri, jadi USR fungsinya sama dengan program file, yaitu menyimpan file instalasi, teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut. Mengenai yang kedua, yaitu direktori home. Direktori home ini adalah tempat user berada. Contohnya, kita buka direktori home, maka akan muncul user yang ada pada Linux kita. Misal pada saat instalasi Debian sebelumnya saya hanya mempunyai satu user, yaitu Ais. Jadi nanti kalau saya buka home ini akan muncul user Ais. Dan kalau kita buat user lagi, maka user itu akan muncul di direktori home ini.
Kemudian kita bahas teman-teman direktori etc. Untuk menyimpan konfigurasi pada server. Contohnya kita membangun suatu web server dan nanti konfigurasinya itu bakal tersimpan di direktori etc. Kemudian kita buka VirtualBox-nya teman-teman. Kita masuk dulu ke VM-nya, masukkan password. Di sini kita bisa pergi ke activity, lalu searching file. Pada defaultnya, kalau kita buka file, maka akan diarahkan ke home teman-teman. Lalu mana nih katanya home bisa memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Untuk melihat usernya itu kita masuk ke root teman-teman. Kalian bisa klik author location, lalu klik yang lambangnya root. Di sini kita bisa melihat user pada home. Teman-teman, di sini sudah ada user yaitu Ais. Misalkan kita buat user lagi, maka user itu akan muncul di direktori home ini. Lalu klik titik 3 ke properties. Kita cek parent foldernya yaitu root. Karena parent foldernya hanya menampilkan folder yang ada di atasnya, jadikan si home ini akan ada di bawahnya root. Jadi root itu ada di atasnya home. Oke, langsung saja kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu navigasi path. Yang pertama, perintah cd adalah perintah yang digunakan untuk masuk ke suatu direktori, teman-teman. Kemudian di sini ada perintah pwd. Berfungsi untuk melihat di mana kita sekarang. Misal kita sedang menjalankan suatu Debian server. Dan kemudian kita tinggal Debian servernya untuk suatu keperluan, dan kita nyalakan lagi Debian server, dan kita lupa kalau kita itu tadi berada di mana. Dan untuk melihatnya kita bisa menggunakan perintah pwd. Oke, kemudian terdapat perintah ls. Fungsinya untuk melihat apa saja yang ada di dalam suatu direktori. Misal kalau di home kita pengen melihat ada file apa saja yang ada di home, dan ini kita bisa menggunakan perintah ls. Oke teman-teman, masuk ke materi selanjutnya mengenai absolute path versi relative path. Absolute path merupakan perintah untuk masuk direktori dengan mengawalinya menggunakan tanda slash. Sedangkan yang relative path tidak diawali dengan tanda slash.
Contohnya yang absolute path, misalnya saya berada di directory home dan kemudian saya masuk ke directory bin. Maka itu kita harus menggunakan yang absolute path tanda slash. Kenapa? Karena directory bin ini terhalang oleh USR. Ini jadi nantinya kita dari home masuk ke directory bin ini kita bisa menggunakan cd slash kemudian bin. Jadi kita menggunakan slash ketika suatu directory itu terhalang di directory lainnya. Kemudian contoh yang relative path, misal kita di directory USR dan kita masuk ke directory bin maupun lib. Itu kita bisa menggunakan yang relative path tanpa ada tanda slash, teman-teman. Jadi nanti perintahnya dari user masuk ke bin berarti perintahnya cd bin, atau misal dari user ke lib berarti perintahnya cd lib. Oke teman kita, praktikkan saja. Kita buka VirtualBox-nya. Kita masuk terlebih dahulu, masukkan password. Kita bisa cek dengan perintah ls. Terdapat file, desktop, dokumen, download, dan lain-lainnya. Kita masuk ke root, perintahnya su, dan masukkan passwordnya. Kemudian saya akan masuk ke directory. Perintahnya cd spasi slash enter. Saya akan mencontohkan yang absolute path, teman-teman, yang menggunakan tanda slash. Di sini saya akan coba untuk masuk ke etc dan nantinya saya akan masuk ke directory dhcp. Defaultnya, jika kita buka file, dia otomatis langsung ke directory home. Untuk melihat directory etc, teman-teman bisa klik outer location, kemudian klik ini, lalu ke directory etc. Cari file dhcp-nya. Ini ya, teman-teman. Lanjut,
teman-teman, perintahnya kita bisa menggunakan cd slash etc. cd spasi slash etc, lalu enter. Karena folder DHCP ini terdapat di dalam etc, jadi kita akan slash etc-nya dulu teman-teman, baru kemudian kita slash DHCP. Ketikkan perintah cd spasi slash etc slash DHCP, enter. Oke teman-teman, bisa PWD. Nah, saya sudah berada di DHCP. Ini teman-teman, bisa dilihat. Selanjutnya kita akan mempraktikkan yang relatif pad tanpa menggunakan tanda slash. Maka kita masuk ke direktori etc. Karena di sini sudah masuk ke direktori etc, kemudian kita masuk ke DHCP. Teman-teman, kalau belum masuk ke direktori etc, bisa ketikkan cd spasi etc. Kalau sudah masuk ke direktori etc, berarti cd spasi DHCP, enter. Kita bisa ketikkan PWD. Perhatikan, sekarang kita sudah ada di DHCP. Oke, kita lanjut ke materi mengenai spesial karakter. Di sini saya buka VirtualBox terlebih dahulu untuk menjelaskan mengenai spesial karakter tersebut, teman-teman. Di sini pertama-tama akan menjelaskan tanda titik 2 dan lengkung. Itu menandakan kita sedang berada di home directory, lalu tanda seperti dolar hanya memiliki hak akses terbatas sebagai user biasa. Di sini saya akan masuk ke root terlebih dahulu, teman-teman. Perintahnya su dan masukkan passwordnya, lalu enter. Di sini tanda pagar sebagai user root memiliki hak akses full. Kemudian saya akan ls. Perintah ls ini berfungsi untuk melihat isi dari suatu direktori tersebut. Selanjutnya saya akan masuk ke etc. Perintahnya cd spasi slash etc, enter. Untuk melihat direktori etc, perintahnya ls, enter. Di sini saya clear terlebih dahulu. Menggunakan perintah cd spasi titik titik lalu enter, maka kita sudah kembali ke posisi direktori.
Oke, kita lanjut ke materi, yaitu cara membuat file dengan Touch. Kita langsung saja praktekkan. Di sini kita bisa masukkan, namun untuk filenya, contohnya saya ketikkan Touch. Dikarenakan di sini sudah ada, jadi saya akan membuat filenya itu ais.txt. Lalu kita enter. Kemudian teman-teman ls maka file yang tadi kita buat ais.txt itu sudah muncul di sini. Begitu juga di file di home, directory home juga sudah muncul otomatis memunculkan file yang tadi kita buat. Oke, kita lanjut ke materi, yaitu perintah ls advanced. Jadi ls berfungsi untuk melihat isi dari suatu direktori. Ya, seperti tadi yang kita praktikkan, bahwa ls itu untuk melihat apa saja file yang ada dari suatu direktori tersebut. Nah, lanjut kita ke materi membuat direktori dengan mkdir. Mkdir adalah perintah untuk membuat direktori. Teman-teman buka VirtualBox-nya. Teman-teman masukkan perintah mkdir dan saya akan menamai direktori dengan nesaba .net. Kemudian saya enter. Lalu kita ls, teman-teman. Di sini direktori yang sudah kita buat sudah muncul, yaitu nesaba.net. Ke materi selanjutnya, yaitu perintah cp. Perintah cp adalah untuk mengcopy suatu file atau direktori. Di sini saya buka VirtualBox terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan membandingkan bagaimana cara mengcopy di terminal dengan di file. Pertama, saya akan mempraktekkan di file. Di sini, file yang akan saya kopikan berada di home. Kemudian saya
akan mengkopikan file a.txt. Bagaimana caranya? Yaitu klik kanan, pilih copy, kemudian saya akan meletakkannya di dokumen. Di sini teman-teman klik kanan, lalu pilih paste. Nah, sekarang file a.txt sudah ada di dokumen. Yang tadinya ada di home, sekarang sudah di copy berada di dokumen. Lanjut, kita ke terminal. Bagaimana cara mengcopy di terminal? Pertama, teman-teman masuk ke root, ketikkan su dan masukkan passwordnya juga. Contohnya, saya akan coba untuk mengcopy file yang ada di home, kemudian di mana kita akan menyimpan file kopian. Di sini saya akan menempatkannya di dokumen, teman-teman. Perintahnya ketikkan cp spasi /home ais spasi b.txt spasi dokumen. Oke, di sini saya akan menjelaskan perintah cp ini untuk mengcopy, lalu /home ini karena file yang kita akan kopikan itu berada di home. Lalu /ais ini karena usernya saya itu bernama Ais, nama saya. Nah, lalu karena a.txt sudah dikopikan lewat cara file, jadi di terminal saya akan mengkopikan file b.txt. Saya letakkan sama saja di dokumen. Oke, kita enter saja, lalu kita ls. Maka file copy sudah ada di dokumen, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai perintah mevy. Perintah mevy bisa digunakan untuk merename dir atau file. Bisa juga digunakan untuk memindahkan file. Oke, kita langsung saja mempraktekannya. Kita buka VirtualBox-nya. Oke, di sini kita bisa ls, teman-teman. Dan di sini terdapat file a.txt, c.txt, b.txt, terus d.txt, smk, nesebanet, dokumen, download, desktop, banyak sekali yang sudah kita copy pada sebelumnya. Pertama-tama saya akan merubah nama yang a.txt, teman-teman. Misalnya saya akan merubah dari a.txt menjadi h.txt. Jadi formatnya itu gini, teman-teman. File yang ingin diubah, dan selanjutnya di sini adalah nama yang akan membuat file itu diubah. Perintahnya yaitu ketikkan mevy
a.txt lalu h.txt. Oke, di sini saya akan menjelaskan Mavi itu perintah yang akan merubah filenya. Nah, jadi kita masukkan perintahnya Mavi, lalu masukkan file yang akan kita ubah, dan terus spasi, lalu masukkan file yang akan diubah itu menjadi nama apa gitu. Ya, gitu pokoknya teman-teman. Jadi masukkan perintah, lalu masukkan file yang akan diubah, lalu masukkan nama file barunya. Oke, kita di sini enter saja. Lalu kita ls maka file yang tadinya a.txt berubah menjadi h.txt. Oke, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai RM. RM digunakan untuk menghapus file, bisa juga untuk menghapus direktori menggunakan rmdir. Oke, kita langsung saja mempraktekannya. Kita buka VirtualBox terlebih dahulu. Oke, di sini saya akan coba untuk menghapus file yang ini, h.txt. Kemudian kita ketikkan perintah yaitu rm h.txt. Lalu kita enter. Lalu teman-teman ls. Oke, file yang h.txt itu sudah terhapus, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Sudah tidak ada file h.txt tersebut. Oke, dan saya rasa cukup saja untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf dan terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.